Siapa nih yang kalau lagi cemas, misalnya kayak pas lagi mau presentasi proyek penting di kantor, atau pas lagi mau menghadapi ujian di sekolah tuh, malah menggaruk-garuk kulitnya, atau mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, atau bahkan terkadang juga menggoyangkan kakinya. Pokoknya melakukan gerakan berulang gitu deh. Ada nggak nih di antara lo viewers yang kayak gitu? Nah, hal ini memang sebenarnya termasuk dalam stimulasi yang ternyata dilakukan sebagai mekanisme tubuh untuk meredakan kecemasan loh. Namanya stimming alias self-stimulatory behavior. Tapi hal ini ternyata ada resikonya juga nih buat kesehatan. Nah, supaya lebih jelas, saya akan jelaskan apa itu stimming dengan lebih terperinci di video ini, jadi tonton sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Kalau diartikan secara medis, stimming ini adalah tindakan berulang yang dilakukan untuk merangsang indera tertentu pada tubuh. Nah, stimming biasanya dilakukan sebagai cara seseorang untuk menenangkan diri, mengatasi kecemasan, ataupun mendapatkan kenyamanan dalam situasi yang mungkin menimbulkan stres. Stimming bisa melibatkan semua panca indera nih, mulai dari penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, hingga pengecapan. Kalau dari panca indera penglihatan, contoh stimming ini bisa menatap cahaya dalam waktu yang lama, kemudian mengedipkan mata secara terus-menerus, lalu memutar mata, melihat benda berputar, ataupun menggerakkan jari di dekat mata. Kemudian kalau dilihat dari panca indera pendengaran, stimmingnya ini jenisnya bisa berupa menggumam, bersenandung, kemudian batuk berkali-kali, ataupun mengulang kata atau suara tertentu. Next, dari panca indera peraba, jenis stimmingnya itu bisa dari stimulasi sentuhan. Contohnya, menggosok atau menggaruk-garuk kulit, kemudian memutar-mutar rambut, membuka dan menutup kepalan lengan, terus yang paling sering juga nih, mengentukkan jari pada objek, atau menggerak-gerakkan tangan maupun lengannya. Lanjut, jenis stimming berikutnya bisa dilihat dari indera penciuman. Contohnya adalah mencium atau mengendus benda secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah stimming berdasarkan indera pengecapan. Contohnya dengan mengunyah ataupun menggigit benda, bahkan menjilati benda. Nah, ada juga nih jenis stimming yang berasal dari stimulasi gerakan. Contohnya mengayunkan tangan atau kaki, menggoyang-goyangkan tubuh, serta berjalan mondar-mandir. Nah, sekarang mungkin yang jadi pertanyaan utamanya adalah kenapa stimming ini bisa terjadi secara alami bahkan nggak disadari saat seseorang merasa cemas. Ya, sebenarnya ini karena stimming dapat memicu pelepasan zat alami beta endorfin, yakni zat yang fungsinya tuh mirip dengan obat penenang, sehingga seseorang bisa merasa lebih tenang dan juga nyaman. Selain itu, beta endorfin juga bisa merangsang pelepasan hormon dopamin yang punya kontribusi pada timbulnya perasaan senang. Makanya, karena menimbulkan perasaan yang bahagia dan nyaman, stimming ini cenderung bisa membuat seseorang mengulangi perilaku ini karena tubuh jadi terbiasa sama rasa nyaman yang muncul dari aktivitas tersebut. Atau dengan kata lain, stimming jadi mekanisme coping yang membantu seseorang mengatasi stres, kecemasan, ataupun ketidaknyamanan yang dirasakan. Jadi, kalau kamu merasa stimming ini sebenarnya cukup efektif untuk mengatasi perasaan negatif yang lagi muncul, ya sebenarnya nggak apa-apa dilakukan. Tapi, ada poin penting yang perlu digarisbawahi. Stimming tetap perlu dikelola dengan baik karena mau gimana pun ada potensi stimming ini bisa sampai melibatkan perilaku yang mungkin bisa melukai diri sendiri seperti mukul kepala, menggigit kulit, ataupun mencakar tubuh. Kalau sampai kayak gitu bisa jadi berbahaya kan? So, untuk mengelola stimming supaya terhindar dari dampak buruk tadi, kamu bisa coba ikuti tips-tips berikut ini ya. Yang pertama, kalau kamu mengalami stimming yang terasa sangat mengganggu, cari dulu penyebabnya. Kemudian, upayakan untuk mengganti perilaku stimming ini dengan kebiasaan lain yang lebih aman. Misalnya, meremas bola atau memainkan fidget spinner tuh yang sempat trending zaman dulu. Yang kedua, coba latih diri untuk mengontrol gerakan stimming menjadi lebih lembut, sehingga intensitasnya itu bisa berkurang. Misalnya kalau cenderung mengibas-ngibaskan tangan dengan kuat, maka bisa mulai mencoba menggoyangkan jari secara halus atau mengutukkan jari itu pelan-pelan aja. Tapi nih, kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya sulit banget mengelola stimming yang mengganggu tadi, bahkan sampai-sampai aktivitas sehari-hari, pekerjaan, ataupun interaksi sosial juga ikut terganggu nih, mendingan cari pertolongan ke ahlinya aja, kayak psikolog ataupun psikiater. Atau seenggaknya sebagai langkah awal, konsultasi dulu aja secara online ke psikolog atau psikiater, seperti yang ada di aplikasi Halo Dokter.
Nah, di aplikasi ini kamu bisa sampaikan semua keluhan kesehatan yang kamu rasakan, nanti dokternya akan memberikan respons yang cepat dan pastinya akurat secara medis. Terus kalau dari hasil konsultasi, ternyata dokternya menilai nih, ternyata kamu perlu diberikan terapi pengobatan secara tatap muka. Kamu bisa tuh langsung buat janji konsultasi di aplikasi ini juga, supaya kamu nanti nggak perlu capek-capek antri lagi di rumah sakit untuk daftar doang. Buat nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play ataupun App Store setelah video ini selesai. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan seputar steaming untuk meredakan kecemasan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau kamu misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung aja chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Selanjutnya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih? Kalau kamu punya saran, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan buat yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kamu bisa up to date sama setiap informasi terbaru dari Halo Dokter. Stay safe, stay healthy, dan selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.